Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wadayan ilal haqqi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi bersama Bapak Fadil Ufaili Jais tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu kita akan membahas beberapa pembahasan seperti orang-orang di Mekah, seperti apa sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita mulai. Pada pertemuan kali ini Bapak insya Allah tidak akan membahas panjang lebar. Kita akan membahas pembahasan singkat saja, yaitu kita membahas pertama Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, masyarakat Mekah atau Quraisy mengikut agama Nabi Ibrahim. Ya, mereka orang kafir Quraisy sebelumnya mereka mengikuti agama Ibrahim atau millata abina Ibrahima hanifa, atau agama yang hanif. Dan cuman setelah itu datang Amr bin Lu'ay yang membawa berhala ke Mekah, karena ketika dia lagi berdagang di Syam, melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Wah, mereka berpikir bahwa mereka menyembah berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka bawalah Amr bin Lu'ay membawa patung-patung yang besar, atau kita sering melihat atau sering dengar patung Uzza, Manat, sama Latta, seperti itu. Kemudian jauh dari itu kita tahu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal paman Nabi, iya. Abu Jahal adalah paman Nabi dari ibundanya, dari ibunda Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, atau namanya Umar bin Al-Hakam atau Amr bin Al-Hakam. Tapi kalau menurut Bapak ini Abu Jahal adalah namanya Umar bin Al-Hakam, karena pernah Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah ke Islam antara dua Umar, yaitu antara Umar bin Al-Hakam atau Abu Jahal ini, atau Umar bin Khattab, seperti itu. Abu Lahab, kita sudah tahu Abu Lahab itu yang dia paman Nabi Muhammad SAW yang sangat membenci, sampai tertulis di surat Al-Lahab. Tapi padahal Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia ingin sekali merawat Nabi Muhammad SAW, sangat menyayanginya. Nah, itu sedikit tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi mereka berdua itu mengetahui Allah itu sebagaimana Allah yang menciptakan mereka. Tapi ingat, mereka menyembah berhala untuk perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersiul dan bertepuk tangan ketika tawaf. Kan kalau kita kan tahu itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tapi kalau orang-orang kafir atau dulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak, labbaik syarika lak. Jadi bukannya labbaik la syarika, tapi labbaik syarika lak. Saya bertemu dengan sekutumu. Sedangkan kita harus menyembah Allah itu tanpa sekutu. Jadi harus wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat, langsung pada Allah, meminta langsung pada Allah. Berdoa, ya Allah, saya ingin mobil, saya ingin rumah, langsung minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis, jika kalian ingin pakai baju, minta kepada Allah. Jika kalian ingin makan, minta langsung pada Allah, seperti itu. Lanjut, mereka tapi orang kafir Quraisy juga tawafnya dengan besi dan tepuk tangan, seperti kita sudah tahu besi dan tepuk tangan seperti apa. Terus pada zaman dulu juga sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, ada 4 orang yang masih menjaga kemurnian agama Nabi Muhammad, yaitu Uthman bin Talha, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr, dan Qis bin Sa'ilah. Maksudnya adalah ada 4 orang ini saja yang terkenal atau yang dikenal
oleh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW juga menceritakan kisah tersebut di dalam hadis bahwa 4 orang ini tidak menyembah berhala. Bagaimana ceritanya? Nomor 7, Utsman dan Waraqah datang ke pendeta Nasrani. Dia ingin mengetahui bagaimana menyembah Allah seperti apa, karena dia merasa gak mungkin nih seperti ini, kok menyembah berhala sih, seperti itu. Terus ada lagi namanya Zaid bin Amr. Pertama kali datang ke pendeta Yahudi. Kok datang ke Yahudi itu, kamu kalau ingin bertobat kamu harus bikin Allah murka. Lah, saya datang ke Anda supaya Allah tidak murka pada saya, karena di Ka'bah atau di Mekah banyak orang yang menyembah selain Allah. Saya ingin datang kepada Anda supaya tidak dapat murka Allah, tapi orang Yahudi ini menyuruh supaya dapat murka Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah tertulis ghairil maghdub. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Maghdub, orang yang dibenci, itulah orang-orang Yahudi. Terus lagi, setelah si Zaid ini, kok aneh sih sama Yahudi, makanya datang ke Nasrani. Datang Nasrani, kalian harus disesat dulu, maka bertobat. Lah, saya datang Anda untuk supaya tidak sesat, maka disuruh sesat sih. Saya ingin menjalani yang benar, seperti itu. Ya udah, akhirnya dia ke agama Hanif. Jadi maksudnya itu dia lagi ke Mekah, tapi di Ka'bah bersandar di Ka'bah sambil mengatakan, jangan katakan labbaik syarikalak, tapi katakan labbaik la syarikalak. Maka setiap hari seperti itu si Zaid ini, labbaik Allahumma labbaik la syarikalak. Ingat, labbaik la syarikalak, bukan labbaik syarikalak. Paham semuanya? Oke. Ini jadi karena si Zaid ini yakin kalau kita harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi namanya Qis bin Sa'ilah. Qis berjalan sesuai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan diusir dari Makkah. Jadi Qis ini sangat benar-benar terang-terangan sama seperti Zaid, tapi sehingga si Qis ini diusir dari Makkah. Untuk cerita Qis ini kurang kurang dipaparkan dan hanya disebutkan saja. Namanya Qis bin Sa'ilah. Itu adalah Mekah sebelum datang Nabi. Jadi masih ada orang-orang yang yakin benar dia tidak menyembah berhala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nabi Muhammad itu dari kecil tidak menyembah berhala karena dia yakin la syarikalah, pokoknya tidak ada yang bisa sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar. Ingat, Abu Bakar itu namanya bukan nama asli. Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Seperti itu. Setelah Mekah sebelum datang Nabi Muhammad SAW datang, terus kita membahas juga bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW seperti apa sih. Ada fase dalam proses, ada fase dalam tempat. Jadi masuk proses itu ada di mana Muhammad SAW berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Sudah kita ketahui secara sir dalam bahasa Arabnya, atau dakwah secara terang-terangan, secara alani, benar-benar terang-terangan lah. Ini baik, ini buruk, sampai Muhammad SAW ke Gunung Jabal Qubais. Oke. Terus fase ayat dalam tempat, maksudnya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Maksudnya ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang dimana terisi tentang mengajak kebaikan, kisah-kisah. Itu ayat-ayat Makkiyah seperti itu banyakannya. Tapi untuk ayat-ayat Madaniyah itu seperti hukum khamar, hukum zina, itu ayat-ayat Madaniyah seperti itu. Banyaklah. Oke, pertama kali kita akan bahas dakwah sembunyi-sembunyi. Apa sih perintahnya? Itu ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka mimman ittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu Muhammad yang terdekat. Ingat, yang terdekat. Terus, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti. Jadi kalau mengajak itu jangan, "Woi, sini ikut sini." Tidak, tapi, "Hai, ayo kita masuk dalam Islam. Islam itu seperti ini." Seperti itu. Kalau yang ingin mengingatkan, atau kalau kalian mengingatkan orang, "Maaf, perbuatan ini salah." Jangan langsung, "Ini salah, tidak boleh." Jangan seperti itu. Jadi pelan-pelan ketika mengingatkan orang. Terus
pertama kali Rasulullah SAW mendakwahi orang-orang terdekat tersebut, terdekatnya dahulu yaitu istrinya Khadijah, terus anak angkatnya Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib anak asuhnya, atau Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab itu anak Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar atau namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Kita sudah bahas surat Al-Ahzab ayat 40 melarang penisbatan nama kepada nama orang lain. Maksudnya adalah bahwa itu ketika orang tuanya Zaid bin Haritha datang pada Zaid, kamu pilih mana? Muhammad atau Nabi Muhammad SAW atau saya Haritha? Maka Zaid bin Haritha mengatakan, saya tidak pernah melihat orang sebaik Nabi Muhammad SAW. Maka Zaid bin Haritha memilih Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini Zaid bin Muhammad. Nah, itu tidak boleh dikarenakan anaknya Zaid ini adalah orang tuanya anaknya dari Haritha. Jadi Zaid bin Haritha. Jadi kalian punya orang tua, jadi misalkan bin apa seperti itu. Terus Ali dirawat juga oleh Nabi Muhammad SAW untuk menginginkan anak Abu Thalib. Maka menginginkan karena Abu Thalib ini anaknya banyak. Maka Nabi Muhammad SAW berencana dengan pamannya Abbas. Ya Abbas, bagaimana kalau kita bantu Abu Thalib ini, karena Abu Thalib ini sudah tua dan dia mempunyai anaknya sangat banyak. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu masih sesepupuan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Bahasanya dengan Abu Thalib Ali dan Nabi Muhammad SAW adalah satu kakek dan satu nenek. Seperti itu. Terus Abu Bakar tahu bertanya ketika masuk Islam dan mengajak Utsman. Jadi setelah Abu Bakar masuk Islam, dia langsung mengajak Utsman, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Langsung. Jadi tidak pelan-pelan, langsung Abu Bakar itu langsung, karena dia imannya sangat kuat, jadi langsung mau masuk Islam enggak? Ini Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'ad, Abdurrahman. Dan mungkin juga orang ini dia merasa gerah, kok menyembah berhala sih, seperti itu. Lanjut kita bahas lanjutan tentang dakwah secara terang-terangan. Jadi kita akan bahas dakwah secara terang-terangan yang dimana tertera dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW langsung naik ke Bukit Abi Qubais, yang dimana Bukit Abi Qubais ini tempat dimana tempat yang untuk mengumumkan sesuatu. Tidak mungkin orang mengumumkan sesuatu di Bukit Abi Qubais ini kecuali hal-hal yang khatir, hal-hal yang sangat penting. Bahkan kalau ada yang berdiri di Bukit Abi Qubais, maka kaum Mekah ini berarti mau diserang. Makanya intinya tuh langsung kayak Bukit Abi Qubais seperti itu. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Abi Qubais, langsung memanggil kaum Quraisy atau penduduk Mekah, datanglah padaku. Saya mengatakan, jika ada musuh di balik ini, apa kalian percaya? Ya, kami akan percaya. Langsung mengatakan, jika kalian menyembah satu Tuhan, masuk ke agama Islam, apa kalian mau? Maaf, saya tidak bisa. Dan orang yang langsung menolak adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza, nama asli Abu Lahab. Dan langsung pertama kali menolak, langsung mengatakan tabban laka ya Muhammad. Maka dari situ juga Allah langsung menurunkan surat Al-Lahab yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Seperti itu. Langsung setelah itu juga turun surat Asy-Syu'ara ayat 104 yang tadi kita bahas, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi agak nyambung juga. Jadi maksudnya itu Nabi Muhammad SAW langsung dakwah kepada saudara-saudara terdekatnya,
kayak keluarga besarnya Abdul Muthalib suruh kumpul. Pertama kumpul semua ini bisa datang Abu Lahab. Ya Muhammad, kalau kamu datang untuk ini saja, untuk kalian mengajak kami untuk masuk Islam, maka akan saya usir semua. Maka setelah itu bubar. Pada lain waktu Nabi Muhammad SAW mengajak keluarga besar Abdul Muthalib kecuali Abu Lahab. Dia mendakwahkan Islam itu seperti ini. Maka setelah itu yang masuk Islam adalah Sofia. Terus sampai Islam tersebar dari orang-orang budak, perempuan-perempuan, orang-orang miskin. Karena Islam itu ya tadi sama rata gitu loh. Karena yang tinggi hanya orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam firman-Nya, in akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Terus kisah keluarga Yasir yang dimana orang tua bapaknya Yasir, bukan bapaknya Yasir maksudnya, si Yasir ini punya anak namanya Ammar bin Yasir. Yasir itu yang dimana kuda maksudnya kaki menghadap ke barat. Pokoknya gini deh, maksudnya kaki sama tangan tuh kuda semua. Jadi dari itu ditarik ujung ke ujung, terbelah lah si Yasir ini. Cuman istrinya juga sama ditombak darinya, dan dia perempuan pertama yang syahid. Seperti itu. Itu tentang dakwah tantangan banyak lah. Setelah itu kenapa sih dakwah tersebut ada gangguan-gangguannya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus gangguan dakwah Nabi Muhammad SAW. Gangguan secara apa aja sih? Diganggu secara mental dan fisik. Mental dikarenakan masih ada Abi Thalib. Jadi ketika masih ada Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW diganggu dengan gangguan mental gitu loh. Tidak sampai ke fisik karena masih menghormati Abu Thalib. Dikarenakan Bani Hashim atau Nabi Muhammad SAW keturunan Bani Hashim adalah bani yang sangat terkenal di situ. Kayak jangan main-main dengan Bani Hashim seperti itu. Terus ketika meninggal maka diganggu fisiknya, jadi kadang diludahi dan lain-lainnya. Abu Thalib adalah pendukung Nabi Muhammad SAW. Jika mengganggu maka bisa menjadi perang suku. Ya tadi makanya dikarenakan Bani Hashim adalah bani yang terkuat juga, bani yang terkenal, ada Hamzah juga di situ. Maka dulu tuh kalau misalnya ganggu satu suku maka perang langsung satu suku. Misalkan ada suku A dan suku B, ada orang suku A jadi suku B, jadi yang ngadu ke kota sukunya, saya digangguin oleh suku A, maka langsung diperangin. Saya perang tuh antara suku A dan suku B pada zaman dulu seperti itu. Oke. Terus kita akan bahas Nabi juga dituduh oleh orang-orang. Nabi dituduh banyak sekali, banyak Nabi sebagai orang gila, Nabi sebagai pendongeng, Nabi sebagai penyihir, Nabi sebagai pendusta. Ini tuduhan yang batil, tidak baik dituduhkan pada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Oke, kita akan bahas lagi usaha kaum Quraisy. Oke, pada ini kita akan bahas usaha kaum Quraisy menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy meminta Abu Thalib untuk berhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berandai nanti maka saya tidak akan berdakwah. Jadi orang Quraisy ini meminta kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib tolonglah berhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mau apa aja kami akan turuti. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, mau bagaimanapun matahari di tangan kanan saya atau bulan di tangan kiri saya, maka saya tidak akan berhenti untuk berdakwah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terus merayu Abu Thalib untuk menukar dengan seorang pemuda bernama Amarah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi gini deh, udah saking sulitnya, mau nggak si saya punya laki-laki yang ganteng kan, hampir mirip dengan perawakan dengan Nabi Muhammad SAW, mau nggak ditukar nih antara Amarah dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, protes karena ditukar si Nabi Muhammad SAW mau dibunuh.
Intinya kaum ini ada penggantinya nih. Tetap Abu Thalib tidak mau. Masa seteganya, masa keponakannya digituin, ditukar sama orang lain, kan nggak mungkin. Terus ada lagi tiga, Walid bin Al-Mughirah, atau menawarkan apa saja kepada Nabi SAW, atau antara Walid atau Utbah namanya, menjadi raja. Jadi gini deh, ditawarin menjadi raja, penguasa, wanita, dan kemudian turun surat Fussilat, kemudian Allah kembali ke tokoh. Jadi apa namanya, Utbah Walid ini datang kepada Nabi, gini deh, mau nggak jadi raja atau penguasa Mekah, ada nggak apa, atau kamu mau wanita yang mana, pilih, tapi asal berhenti dakwanya. Sampai panjang Utbah ngomong bla 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 bla, Nabi SAW diam. Tapi Nabi SAW setelah Utbah mengatakan udah selesai, sudah, maka Nabi SAW tidak mengatakan sedikit kata pun kecuali apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Fussilat. Terbengong Utbah ini, kemudian si Walid ini langsung kembali ke tokoh, dan mereka bingung berdiskusi bagaimana nih, karena perkataan yang di omongan Nabi SAW ini atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah ini benar semua, dari orang-orang kaum Ad dan lain-lainnya berdiskusi bagian pas ini kita menuduh apa nih. Pertama dari penyair tidak mungkin, karena sebagai orang pintar, saya tidak mungkin penyair itu seperti ini. Saya tahu orang paling hebat penyair itu seperti apa, peramal. Ini bukan peramal, terus penyihir. Cuman bingung, saya menuduh gampang. Mereka sepakat untuk menjadikan Nabi menuduh Nabi SAW penyihir, seperti itu. Terus kemudian turun Al-Mudaththir ayat 11-30 untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, panjang ayatnya. Terus mencaci maki untuk supaya dipukuli. Jadi suatu ketika orang kafir Quraisy, orang Quraisy lagi kumpul, datang Nabi SAW, bahkan terang-terangan, kamu bla 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 bla. Berharap Nabi SAW itu emosi datang kepada mereka ini, terus supaya emosi, akhirnya Nabi SAW dikeroyok, dipukulin. Tapi malah Nabi SAW datang, kamu tadi ngomong apa? Enggak kok, kita ngomong seperti ini. Nah kan Nabi berpaling lagi, terus orang bilang, lah tadi kita kayak gitu ya, kan kita berharap Nabi SAW dipukulin, kan aneh ya. Nah, seperti itu. Terus diboikot selama 3 tahun, bla bla bla, yang kayak diboikot lah. Nah, adalah penyebab kaum Quraisy menolak dakwah. Pertama, persaingan kekuasaan karena dia tidak ingin ada persaingan kekuasaan antara mereka, karena dia ingin, contoh kayak Abu Jahal, saya yang berhak jadi nabi karena kan saya orang pintar, seperti itu. Makanya tidak ingin lah, karena pasti kalau ini bakal jadi rendah masalah kalau masuk Islam. Terus persamaan hak antara bangsawan dan hamba saya. Jadi orang Quraisy ini tidak mau disamakan dengan budak gitu loh. Karena kan Allah SWT telah berfirman, in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dan antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, seperti itu. Terus takut akan dibangkitkan. Jadi karena mereka sudah melakukan dosa, mereka takut dibangkitkan kembali, seperti itu. Jadi ya bahasanya dia takut dengan adanya yaumul ba'ats, hari di mana kita semua dibangkitkan setelah alam barzah, setelah kematian. Terus takut kepada nenek moyang, jadi mereka, nenek moyang saya menyembah ini, bla bla bla, saya masih mengikuti agama nenek moyang saya. Nah, Islam bagaimana sih? Islam itu bukan agama nenek moyang. Jadi Islam adalah agama yang hak dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Jadi kita kalau belajar Islam itu belajar yang benar, bukannya mengikuti orang tua saya melakukan seperti ini sehingga mengikuti. Tidak, tapi Islam itu melakukan ini seperti ini melakukannya seperti ini, yang hak yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana, seperti itu. Jangan
asal ini ajaran nenek moyang. Ingat, ajaran Islam adalah ajaran yang dimana dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, paham ya? Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dalil Quran dan hadis. Dan mungkin perkataan ulama-ulama bagaimana kita cara sholat dan lain-lainnya. Oke, paham semuanya? Sampai sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.